Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Hadirin wal hadirat daras Ramadan 2021 yang insyaallah ta'ala dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jumpa kembali di dalam acara penuh berkah, penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa di bulan Ramadan ini banyak mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, banyak mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya berupa kesehatan, semua kelimpahan-kelimpahan, kemudahan-kemudahan sehingga kita dapat menjalankan ibadah, kita dapat berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kemudahan-kemudahan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat daras Ramadan 2021 masuk kepada tema silaturahmi dan kekerabatan antar Ahmadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا, yang artinya, hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari satu jiwa, dan darinya Dia menciptakan jodohnya dan mengembangbiakan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan namanya kamu saling bertanya, terutama mengenai hubungan tali kekerabatan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah pengawas atas kamu. Surah An-Nisa ayat 2. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata silaturahmi berasal dari dua kata, yaitu silah yang mengandung arti sambungan atau menyambung, atau menjalin, atau juga menghubungkan, dan rahmi adalah keluarga atau kekeluargaan. Jadi bisa diambil kesimpulan silaturahmi adalah memiliki arti menjalin atau menyambung tali kekeluargaan. Di sini juga arti kerabat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu yang dekat, pertalian dalam keluarga, saudara daging, atau masih dengan engkau, artinya masih satu keluarga. Bisa ikatan itu berupa perkawinan, kerjaan, atau sebagian keturunan yang hanya mempunyai satu ibu yang sama. Saudara atau antar kerabat berdasarkan hubungan darah. Silaturahmi juga artinya tali persahabatan. Kemudian di dalam hadis yang mulia Rasulullah SAW bersabda, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan, yaitu hubungan tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Di dalam Al-Fuzat dikatakan,
Tatkala manusia memberikan perhatian, maka keadilan kalbu mereka dengan sendirinya akan menuntut mereka. Di mana saja api penentangan berkecamuk dan keributan timbul, maka di sana akan timbul suatu jemaat. Sebelum kedatangan para nabi, segenap orang baik dan orang bejat atau orang tidak baik saling bersaudara. Tetapi dengan kedatangan nabi, maka timbullah suatu perbedaan di antara mereka. Orang-orang baik mengelompok tersendiri, sedangkan orang-orang bejat atau orang-orang tidak baik mengelompok tersendiri pula. Hadirin wal hadirat sidang daras yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah apabila hati kita, keadilan di dalam diri kita itu sudah tidak ada lagi, karena jalinan-jalinan hubungan silaturahmi kita baik pada saudara kita, kawan-kawan kita itu sudah terputus. Maka keadilan kalau kita sudah terputus pula. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam, kemudian diteruskan oleh para khalifahnya setelah kita berbaiat kepada beliau alaihissalam, itu lambat laun hati kita akan kembali menjadi lunak. Hati kita, keadilan-keadilan di dalam diri kita, nafsu-nafsu kita lambat laun akan kembali menguat. Karena jalinan antara Ahmadi, baik dimanapun berada, baik dia itu kenal ataupun tidak sebelumnya, dalam pertemuan-pertemuan jalsa salana, meskipun mereka berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda suku bangsa, tetapi ketika sudah dijalin oleh rasa silaturahmi yang kuat antara Ahmadi, maka disitulah kekuatan yang ibarat sebuah pohon yang akarnya menancap kuat ke bumi dan tidak akan bisa digoyangkan oleh angin, tidak akan bisa digoyangkan oleh topan. Di dalam Al-Fuzat lagi disampaikan bahwa kokohnya pohon jemaah. Hak Allah Ta'ala adalah yang paling besar, tetapi menyikapi makhluknya merupakan cerminan. Seseorang yang tidak menjalin hubungan baik dengan saudara-saudaranya, maka hak-hak Allah Ta'ala juga tidak akan dapat dia penuhi. Saya ambil poin di sini bahwa ketika hak Allah Subhanahu wa taala yang paling besar itu kita tidak bisa menyikapi baik dengan baik. Kita hukukul dan hukukul ibad itu tidak terjalin dengan baik, maka sudah sangat dipastikan dia tidak akan bisa memenuhi hak-hak terhadap makhluk-makhluknya. Terhadap orang lain dia dingin, terhadap keluarga sendiri dia dingin, terhadap kawan-kawan dia dingin, tidak ada terjalin rasa kasih sayang di sana. Karena hak-hak Allah Subhanahu wa taala dia tidak penuhi. Hak-hak hamba-hambanya juga dia tidak penuhi. Yang selanjutnya ingatlah, berhubungan baik sepenuhnya dengan saudara-saudara sendiri bukanlah pekerjaan mudah, melainkan suatu pekerjaan yang sulit. Bergaul di antara sesama secara munafik adalah perkara lain, tetapi tampil dengan kecintaan sejati dan solidaritas hakiki adalah perkara lain lagi. Jadi saya bisa ambil poin di sini bahwa menjalin hubungan persaudaraan itu bukan merupakan pekerjaan yang mudah, pekerjaan yang sangat sulit. Bagaimana kita bisa menyatukan dua isi kepala yang berlainan, yang berbeda, kemudian bagaimana kita bisa menjalin satu kesatuan di dalam pergaulan itu sendiri, baik keluarga, perkawanan, pekerjaan, di dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Kemudian bergaul secara munafik sebagaimana yang tadi disampaikan adalah perkara lain juga. Bagaimana ketika seseorang bergaul hanya menginginkan atau memanfaatkan orang lain, itu merupakan bukan ciri dari orang-orang yang beriman, ciri dari para Ahmadi dimanapun berada. Kita bergaul dengan siapapun tanpa membedakan baik itu orang kaya ataupun orang tidak berada, tetapi kita bergaul dengan penuh perhatian, dengan penuh kasih sayang, insya Allah Ta'ala itu akan terjalin, saling menerima, akan terjalin sebuah pohon yang kokoh lagi kuat. Ingatlah, jika di dalam jemaat ini tidak ada solidaritas sejati, maka jemaat ini akan hancur. Saya ulangi, ingatlah, jika di
dalam jemaat ini tidak ada solidaritas sejati, maka jemaat ini akan hancur. Dan sebagai gantinya, Allah akan menciptakan suatu jemaat atau kaum lain. Hadirin wa hadirat sidang daras Ramadan yang insya Allah Ta'ala dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita garis bawahi, bahwa ketika solidaritas antar Ahmadi, sebagai contoh, ketika ada anggota sedang sakit, kemudian kita cuek, kita tidak peduli terhadap mereka. Nah, itu bukan, jadi tidak ada solidaritas di dalam diri kita. Jadi, sebagaimana di dalam hadis juga disampaikan bahwa umat muslim ini ibarat satu tubuh. Ketika yang satu bagian sakit, maka semua akan merasakan sakitnya. Begitu juga di dalam jemaah. Ketika di dalam satu cabang ada anggota kita yang sakit, maka kita harus bisa merasakan bagaimana menderitanya. Kita jenguk, kita doakan, kita beri support. Insya Allah Ta'ala itu akan menjadikan kita, dan sudah dipastikan jemaah ini kuat hingga detik ini masih tersebar di seluruh penjuru dunia. Karena solidaritas kita kuat, persaudaraan kita kuat, sehingga itu menjadi pembeda dari kelompok-kelompok yang lain. Kita semakin eksis menyampaikan, menyebarkan ajaran yang mulia Rasulullah SAW, kebaikan-kebaikan Islam, keindahan-keindahan Islam, dan itu menjadi satu contoh bagaimana kokohnya pohon Jumat yang tadi disampaikan di dalam mau'izah. Lebih bersikap baik pada siapa saja. Adapun hal-hal yang bertentangan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kalian dapati di kalangan mereka, hendaklah kalian menjauhkan diri dari itu. Prinsipku adalah berbuatlah adil terhadap setiap orang dan berbuatlah ihsan terhadap segenap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau'izah jilid 1 halaman 459 sampai 460. Jemaah dan akhlak mulia. Keadaanku adalah apabila seseorang mengalami sakit dan aku sedang tekun salat, lalu terdengar suaranya di telingaku, maka aku akan menghentikan salat lalu memberi bantuan kepadanya. Jika memang dengan begitu dapat membantunya, dan sejauh yang memungkinkan aku akan berbagi dan menanggung penderitaannya. Dalam bertentangan dengan akhlak apabila tidak memberi bantuan kepada saudara yang berada dalam musibah dan kesusahan. Jika sedikit pun tidak ada yang dapat kalian lakukan untuknya, maka paling tidak doakanlah. Janganlah terhadap sesama kita. Aku katakan, perlihatkan segala akhlak mulia terhadap orang-orang Zahir dan orang-orang Hindu, dan terapkanlah solidaritas atau kepedulian terhadap mereka. Sama sekali kalian jangan memiliki sifat membantu atau tidak peka. Hafizat. Ini sungguh sangat indah sekali hadirin dan hadirat sidang daras Ramadan, bahwa keadaanku ketika kita sedang dalam melaksanakan ibadah sholat, kemudian ada orang yang merintih kesakitan, lalu membatalkan sholatnya dan menolong orang tersebut, itu merupakan satu akhlak yang baik yang memang diajarkan oleh yang dia Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sejauh kita bisa membantu dan kita bisa menanggung kesulitannya, adalah bertentangan dengan akhlak apabila kita tidak memberi bantuan kepada saudara yang ada dalam musibah. Jadi jangan sampai kemudian solidaritas, jangan sampai hati kita keras, hati kita seperti membatu, tidak peka terhadap lingkungan, terhadap saudara, terhadap keluarga, karena kita sudah beriman pada hazard dan masih menggunakan hisab, sehingga orang yang tadinya keras, orang yang tadinya tidak peduli, menjadi lunak, orang yang menjadi perhatian terhadap kawan maupun jemaah Rasulullah SAW. Jemaat yang terbentuk dan Nabi SAW. Di dalamnya setiap orang punya merupakan zat nafs wujud yang suci. Dan setiap orang telah mengorbankan jiwanya untuk agama. Tidak ada satu di antara mereka yang menjalani hidup nafs. Kedua merupakan orang-orang yang memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak sesama manusia. Ingatlah, padu atau hadir manusia merupakan tamsil atau cerminan rumah Allah. Dan rumah Allah tidak dapat menyatu di satu tempat dengan rumah manusia. Selama manusia secara penuh belum membalikkan kalbunya, hatinya, dan belum bersedia untuk memikul penderitaan bersaudara, maka selama itu pula hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan dapat terbantu. Zat jilid 10 halaman 475. Dan hubungan dengan pemerintah dan persaudaraan. Chaudhry Abdul Rahman Sahib bertanya,
sama-sama lebih daripada bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya berdoa agar hati kita senantiasa selalu lembut. Yang selanjutnya adalah kita mendatangi kerabat kita, kawan kita, baik sama muslim ataupun bukan. Kita karena sekarang ada gadget dan sebagainya, paling tidak karena ini pandemi kita tidak bisa mendatangi secara langsung, paling tidak kita bisa memberikan kabar melalui SMS atau WhatsApp dan lain sebagainya. Selalu mengirim sesuatu jika ada pada kawan baik sama muslim maupun bukan. Artinya kita berbagi hadiah. Bagaimana Rasulullah SAW pun selalu berbuat demikian. Begitu orang merasa kita perhatikan, orang memperhatikan kita, bersikap, bertutur kata yang baik, sehingga orang melihat atau mendengar kita akan berbicara baik juga. Jadi semua dari hadir sidang keras yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua balik lagi terhadap diri kita, akhlak kita. Jika kita sudah bertutur kata yang baik, akhlak kita sudah kita tumbuhkan, maka orang lain yang melihat kita, mendengar ucapan kita akan dengan otomatis bahwa ini adalah muslim yang baik. Diri pun itu jamaah baik jasa atau tempat data dan lain sebagainya. Dengan intens bertemu, maka semakin menjalin persaudaraan antara tadi. Jadi hadirin dimanapun berada, rajin kita mendatangi kegiatan-kegiatan baik dalam cabang, wilayah atau rajin kita menghadiri acara-acara tersebut karena sering kita bertemu, intens kita bertemu, maka jalinan kata persaudaraan itu akan semakin kuat. Kemudian Hazrat Khaliful Masih ini juga merupakan satu bukti bahwa dan kita rajin menulis surat kepada huzur merupakan kita melakukan huzur, maka itu merupakan satu jalan ikatan yang sungguh bukan hanya kepada Hazrat Khaliful Masih tetapi pasti kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Rutin membaca buku Hazrat Masih Maud Islam dan para khalifahnya, dan ini juga merupakan satu jalan untuk kita senantiasa bisa hati kita akan bisa selalu terhadap siapapun. Dan kita membaca buku Hazrat Masih Maud Islam karena banyak sekali khazanah ilmu yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada Hazrat Masih Maud Islam, dan itu semua sudah dipastikan baik. Ketika kita membacanya, berkah Allah Subhanahu wa taala akan sampai kepada kita. Yang terakhir adalah bergaul dengan orang saleh. Sudah dipastikan bahwa dengan kita bergaul dengan tukang minyak wangi, maka minyak akan sampai kepada kita. Tetapi ketika kita bergaul dengan orang yang tidak baik, maka tambah tahun akan terjadi kepada kita juga. Berarti kita menjauhi orang yang tidak baik. Tapi bagaimana kita bisa mensikapinya? Kita memakannya, kita memberikan nasihat-nasihat yang maksud dan berakhlak, itu insya Allah ta'ala akan menjadikan mereka yang orang-orang yang masih memiliki akhlak buruk, betul insya Allah ta'ala akan menjadi orang-orang yang menerima Hazrat Islam dan menerima jemaah ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ciptakan kepada Hazrat Islam jemaah ini, kita harus pelihara, kita harus jaga dengan solidaritas sehingga jemaah ini akan semakin kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita diharuskan untuk sholat di rumah, tetapi itu merupakan itu tidak menjadi satu permasalahan. Yang terpenting adalah berjamaah. Bagaimana di dalam berjamaah itu mau tidak mau kita sudah dilatih untuk bisa bersikap, bisa saling menghormati di dalam satu berjamaah kita salat. Satu dengan yang lain, ketika ada imam di depan kita bermakmum, satu takbir, kemudian ruku, sujud, semua berbarengan. Itu merupakan tali silaturahmi, tali persaudaraan yang sungguh kuat. Sama-sama beribadah, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya berdoa agar hati kita senantiasa selalu lembut. Yang selanjutnya adalah kita sering mendatangi kerabat kita, kawan kita, baik sesama muslim ataupun bukan. Kita karena sekarang ada gadget, handphone dan sebagainya, paling tidak karena ini pandemi kita tidak bisa mendatangi secara langsung, paling tidak kita bisa memberikan kabar melalui SMS atau WhatsApp dan lain sebagainya. Selalu mengirim sesuatu jika ada kepada kawan baik sama muslim ataupun bukan.
Artinya kita berbagi hadiah. Bagaimana Rasulullah SAW pun selalu berbuat demikian. Dengan begitu orang merasa kita diperhatikan dan orang lain pun memperhatikan kita. Bersikap, bertutur kata yang baik, sehingga orang yang melihat atau mendengar kita akan berbicara baik juga. Jadi semua hadirin wal hadirat sidang daras yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua balik lagi terhadap diri kita, akhlak kita. Ketika kita sudah bertutur kata yang baik, akhlak Islam kita sudah kita tonjolkan, maka orang lain yang melihat kita, mendengar ucapan-ucapan kita akan dengan otomatis bahwa ini adalah muslim yang baik. Menghadiri event-event jamaat, baik jalsa, rapat-rapat, kegiatan badan dan lain sebagainya. Dengan intens bertemu, maka akan semakin kuat jalinan persaudaraan antara Ahmadi. Jadi hadirin dimanapun berada, rajinlah kita mendatangi kegiatan-kegiatan baik dalam cabang, wilayah, ataupun nasional. Rajin-rajin kita menghadiri acara-acara tersebut, karena seringnya kita bertemu, intensnya kita bertemu, maka jalinan ikatan persaudaraan itu akan semakin kuat. Kemudian rutin menulis surat kepada Hazrat Khalifatul Masih. Ini juga merupakan satu bukti bahwa dengan kita rajin menulis surat kepada Huzur, Huzur mendoakan kita, kita mendoakan Huzur, maka itu merupakan satu jalinan ikatan yang sungguh kuat. Bukan hanya kepada Hazrat Khalifatul Masih, tetapi pasti kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Rutin membaca buku Hazrat Masih Maud alaihissalam dan para khalifahnya. Dan ini juga merupakan satu jalan untuk kita senantiasa bisa, hati kita akan bisa selalu lunak terhadap siapapun dengan kita membaca buku-buku Hazrat Masih Maud alaihissalam, karena di sana banyak sekali khazanah-khazanah ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam, dan itu semua sudah dipastikan baik. Ketika kita membacanya, berkah-berkah Allah Subhanahu wa taala akan sampai kepada kita. Yang terakhir adalah bergaul dengan orang-orang saleh. Sudah dipastikan bahwa dengan kita bergaul dengan tukang minyak wangi, maka baunya pun akan sampai kepada kita. Tetapi ketika kita bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, maka itu pun lambat laun akan terjadi kepada kita juga. Bukan berarti kita menjauhi orang-orang yang tidak baik, tetapi bagaimana kita bisa mensikapinya, kita mendoakannya, kita memberikan nasihat-nasihat yang lemah lembut dan berakhlak. Itu insya Allah ta'ala akan menjadikan mereka yang orang-orang yang masih memiliki akhlak buruk, lambat laun insya Allah ta'ala akan menjadi orang-orang yang menerima Hazrat Masih Maud alaihissalam dan menerima Jumat ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam. Jumat ini kita harus pelihara, kita harus jaga dengan solidaritas penuh sehingga pohon jemaat ini akan semakin kuat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga pohon jemaat ini akan semakin kuat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.